Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 45, Calon Pewaris Tahta, tamat. Iya, baiklah. Zahra berlari kecil keluar ruangan, menutup pintu ruangan Ara kembali lalu segera memencet tombol hijau pada layar ponselnya. Halo, sembari merasakan sedikit gejolak di dadanya. Gerakan dada Zahra naik turun. Entah karena gugup ketahuan Ara atau karena mendapat telepon dari Malik. Entahlah, tapi beberapa detik kemudian raut wajah wanita lajang itu berubah pias dan nampak aura menyedihkan terpancar jelas dari wajah cantiknya. Malik memutuskan panggilan telepon. Bahu pria bermata biru itu turun seketika seiring getaran yang berasal dari tubuhnya. Isakan pelan terdengar miris hingga bibir merah pria itu ikut bergetar menahan sesak di dadanya. Malik tak bisa lagi membendung rasa sedih di hatinya. Sepertinya ia memang tidak ditakdirkan untuk lama di negara asal ibunya sewaktu kecil dulu. Air bening perlahan jatuh dari bola mata pria berhidung mancung serta beralis tebal itu. Malik merasa dunianya hancur saat itu juga ketika mendengar kabar duka datang dari keluarganya di Belanda. Pria tua yang merawat Malik sejak kedua orang tua Malik meninggal, hari ini menghembuskan napas terakhirnya. Tanpa ucapan terakhir, atau tanda terlebih dahulu, serangan jantung mendadak membuat laki tua itu harus meregang nyawa saat berada di samping sang istri. Sang kakek meninggalkan neneknya seorang diri di negara kincir angin tersebut, tanpa Malik cucu kesayangannya. Tentu saja tanpa pikir panjang Malik segera memutuskan untuk pulang kembali detik itu juga. Rapuh, Malik benar rapuh sekali. Bahkan ia menyesal tidak mendengar perkataan terakhir sang kakek yang waktu itu melarangnya kembali ke negara asal sang ibu. Dan dia baru sadar setelah kehilangan, bahwa setelah kakeknya tiada maka dia hanya memiliki seorang nenek yang sudah tua renta menanti kepulangannya. Membutuhkannya, dan ingin bersandar di bahunya layaknya dia dulu yang selalu bersandar di pundak kakek dan mencari kehangatan dalam pelukan sang nenek ketika ia berada di titik terendah. Saatnya ia mengembalikan semangat hidup wanita tua itu setelah ini. Malik Abraham harus rela melepas harapannya untuk segera mendapat pendamping dari negara ini. Ada yang lebih penting dari hal itu. Menelpon orang kepercayaannya, Malik menyerahkan semua pekerjaan pada lelaki itu sampai batas waktu yang tidak bisa ia tentukan. Yang ada di pikiran Malik hanya dukanya kini. Bagaimana keadaan neneknya sekarang? Tak berbeda jauh dengan Malik. Tubuh Zahra lemas dan ia terduduk di kursi. Dia turut berduka atas kabar yang baru saja mengudara di telinganya. Bahkan sampai detik ini tangan Zahra masih lemas karena terkejut. Tapi, Zahra ingat, Malik pernah bahkan pria tampan itu berulang kali bercerita tentang jasa dan seberapa sayangnya laki itu dengan kakek dan neneknya. Zahra tahu, hanya mereka yang dimiliki Malik. Zahra tahu itu, dan nampaknya bukan hanya Malik yang berduka, tapi Zahra juga akan berduka seiring kabar mengejutkan ini. Kematian memang tak bisa dicegah. Akan tetapi,
Satu hal yang membuat Zahra terluka. Kalimat terakhir Malik sebelum pria bule itu memutuskan panggilan telepon sungguh membuat Zahra patah hati. Apa nasibnya dengan sejumlah pria yang dekat dengannya harus sesadis ini? Kenapa didekatkan bila ia harus menerima kehancuran? Zahra sepertinya merasa harus menertawakan dirinya sendiri saat ini. Merasakan nasib percintaannya yang tak semulus kulit suami Arabella, membuat Zahra nampaknya tidak ingin berharap pada manusia berjenis kelamin pria lagi. Maksudnya, ia tidak mau menaruh harapan besar kembali pada seorang pria. Cukup, Zahra harus sadar diri. 3 pria yang dengan sombongnya ingin ia jadikan calon kandidat masa depan ternyata hanya lewat saja tanpa permisi. Bahkan tanpa masuk lebih dalam walaupun sudah mengetuk pintu masuk. Keterlaluan. Haruskah ia menangis? Ya, Zahra sekarang menangis pilu di kursi tunggu pasien di depan kamar rawat inap Arabella. Terseduh dengan lelehan air bening yang turun tanpa jeda hingga membasahi kemeja kerja yang ia kenakan. Tercampakkan sebelum disahkan, mengenaskan. Terima kasih sudah membuat hari saya selama di sini terasa bahagia walau hanya sebentar. Maaf bila saya punya salah. Mungkin tadi pagi akan menjadi pertemuan kita yang terakhir. Semoga impian kita mendapatkan pasangan yang cocok akan terwujud segera, Zahra. Nenek jauh lebih penting untukku sekarang. Maaf dan terima kasih, Zahra. Kenapa sakit sekali? Zahra memukul pelan dadanya. Bukannya mereka hanya teman, kenapa ia sesakit ini? Semua sudah terlambat. Malik pergi menyisakan kenangan yang terlewat manis di benak seorang wanita. Kepulangan Ara ke rumahnya menjadi kabar yang membahagiakan bagi kedua keluarga. Acara penyambutan atas pulihnya menantu kesayangan keluarga dan warta itu membuat iri sebagian perempuan. Bagaimana tidak, selain menyiapkan sebuah acara kecil untuk menantunya, Dylan dan Sofia juga menyiapkan hadiah khusus untuk menantu dan calon cucu pertama mereka yang belum lahir. Sebuah villa mewah di daerah pegunungan sudah dipersiapkan untuk Ara dan cucunya kelak. Ara yang sangat menyukai alam tentu akan suka dengan villa yang dibeli mertuanya itu. Hari ini kediaman Lano dan Ara ramai dikunjungi para keluarga. Dylan, Boy, Sofia dan Bella asik bercengkrama di dapur. Saat ini Bella dan Sofia sibuk membuat kue bolu sembari ditemani para suami yang tetap mempesona meski sudah bisa dibilang tua. Kira cucu kita mirip siapa ya? Tanya Dylan. Dia sudah tidak sabar menanti cucu pertamanya. Semoga lebih mirip Lano, sahut Boy. Dia tidak ingin berharap bahwa cucunya kelak mirip seperti Ara putrinya. Setidaknya, bila mirip Lano, cucunya akan menjadi anak penurut. Jangan begitu Boy, aku malah lebih suka bila cucuku mirip Arabella. Dia akan sangat berani, manis dan tentunya tangguh. Dylan begitu antusias memuji menantunya. Bella dan Sofia hanya tersenyum mendengar perdebatan kedua suaminya. Nampaknya Boy dan Dylan paling bahagia dengan kabar kehamilan Ara. Lain di dapur lain pula di halaman samping. 3 adik kembar Lano sedang tertawa renyah ditemani ketiga sahabat Ara.
Baim, Galih dan Alex ditugaskan mempersiapkan pesta kecil yang akan mereka adakan sebagai bentuk rasa syukur atas kepulangan Nyonya di rumah tersebut. Acara akan diadakan di halaman luas yang berada di samping, tepat di depan garasi mobil yang saat ini terparkir beberapa mobil sport milik Dylan, Dilano serta ketiga adik kembar Lano. Yang masing-masing memiliki mobil pribadi dengan satu orang pengawal pribadi yang juga merangkap menjadi supir mereka. Bibit umbul Gal, Lex, Baim setengah berbisik pada teman-temannya. Jangan bermimpi terlalu tinggi Im, sakit kalau tak kesampaian. Galih mengingatkan Baim yang sejak tadi terus memuji ketiga adik kembar Lano, yang bisa dibilang sangat cocok jadi artis atau model Hollywood. Bebek sama angsa tidak pantas beriringan, beda fashion, Alex menoyor kepala Baim. Biar beda, tapi sama unggas. Aku sama mereka juga sama manusia, siapa tahu mereka khilaf, hahaha. Baim memang tipe lelaki pantang menyerah sebelum perang. Kalian sedang bicara apa? Kayaknya seru. Syahira, Syahila, dan Syakira mendekati ketiga pria yang sedang memuji mereka sedari tadi. Jangan dekat non, nanti abang hilaf, canda Baim. Memang kita kenapa? Kalian terlalu menyilaukan, takutnya dikira berlian maunya dibawa pulang. Alex dan Galih memutar bola mata jengah. Keduanya bukan tidak tertarik dengan ketiga adik Dilano. Mereka termasuk pria yang sadar akan kualitas diri. Mustahil pikir Galih dan Alex. Jangankan berlian, untuk mendapatkan emas saja mereka harus berjuang keras, jadi jangan berharap lebih. Kalian lebih muda dari kita, kan? Tanya Hira. Kalau teman Kak Ara pasti lebih muda, jadi tidak cocok dipanggil abang. Adik baru cocok, si kembar tiga tertawa kecil. Adek juga boleh non, kata orang berondong itu bikin gemes tahu Baim kembali memulai trik pendekatan. Coba pikir Baim, siapa tahu beruntung. Enam manusia yang memang masih sama belum memiliki pasangan itu kembali bersenda gurau. Meski baru pertama kali bertemu dan ngobrol banyak, mereka tampak sangat akrab satu sama lain. Beda kasta tak mengurangi rasa kemanusiaan yang sejak kecil ditanamkan Dylan pada putra dan putrinya. Tawa berubah menjadi rasa haru saat mobil Ara dan Lano sampai di depan rumah mewah milik sepasang suami, istri itu. Semua orang menyambut kedatangan pemilik rumah dengan semangat penuh. Sofia dan Bella langsung memeluk tubuh Ara dengan rasa bahagia saat baru saja Ara menginjakkan kaki di teras rumahnya dan sang suami. Mama rindu kamu. Bella mencium pipi putrinya, menghirup aroma tubuh sang putri yang kini tengah berbadan dua. Mommy juga, Sofia tak kalah rindunya pada menantu satunya itu, padahal baru kemarin mereka mengunjungi Ara di rumah sakit. Tapi mereka seperti tidak bertemu berbulan lamanya. Sofia memang mertua idaman kaum wanita. Ara juga rindu kalian, jawab Ara membalas pelukan kedua ibunya. Sungguh tidak ada lagi kebahagiaan yang lebih berharga dari ini. Ara sampai meneteskan air mata saat tahu bahwa kehadirannya begitu dinantikan banyak orang. Calon mama jangan nangis, kata Sofia.
Sofia dan Bella membawa Ara masuk. Baim, Alex dan Galih segera membawa barang dari mobil. Sementara Dylan dan Boy langsung mendekati Lano. Setidaknya, sebagai seorang ayah keduanya harus memberi nasihat tentang pengalaman menjadi seorang ayah dan mengatasi penyakit ibu hamil muda. Dylan dan Boy tidak diragukan lagi kesabarannya dalam hal itu. Mengatasi ngidam manja ala istri sultan mereka memang ahlinya. Pesta kecil malam itu begitu mengesankan di benak Arabella dan Lano. Apalagi saat kedatangan anak dari 3 panti asuhan yang sengaja diundang Dylan ke kediaman Lano. Doa dari anak yatim dan senyum anak tanpa orang tua itu seakan membuat Ara kembali merasa sangat bersyukur dia masih dikelilingi orang tua yang lengkap. Rasa sesal karena pernah membantah nasihat orang tua membuat Ara tak dapat membendung air matanya lagi. Tangisnya pecah di dada Lano. Dia ingat betul bagaimana ia dulu suka kebutan di jalan. Keluar malam diam tanpa sepengetahuan orang tua, merokok, bolos, hingga membantah perkataan papanya. Sampai dia juga pernah ikut tawuran bersama para pelajar lainnya di jalanan. Ara benar menyesal akan kelakuannya dulu. Andai bisa mengulang waktu, Ara ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Untung saja, walaupun sempat menjadi anak nakal, Ara adalah anak yang berprestasi setidaknya. "Kamu kenapa, sayang?" heran Lano karena Ara tiba-tiba menangis. Padahal setaunya, istrinya kini jauh lebih baik setelah 2 minggu mendapat perawatan dari rumah sakit. "Aku sedih. Aku teringat sewaktu masih nakal. Aku menyesal, Kak." Lano menghela napas panjang. Dia pikir ada apa, ternyata Ara menangis karena teringat masa lalunya. "Tidak apa-apa, penyesalan memang selalu datang belakangan, tapi dengan kamu sadar akan kesalahan di masa lalu dan mencoba berubah, itu berarti kamu masih anak baik." Belum tentu ada anak yang sadar akan kesalahannya dan mau memperbaiki. Lano mengusap pipi istri tomboinya dengan lembut. "Makasih, Kak." Ara beruntung sekali menjadi istri di Lano dan warta si tuan muda tampan. Ara tersenyum bangga. "Aku juga beruntung memiliki Arabella Elisa Jody si tomboy yang pemberani," balas Lano. "Dia yang paling beruntung." Ara menunjuk ke arah perutnya yang mulai sedikit ada perubahan. Belum lahir saja dia sudah mendapatkan perhatian, kasih sayang dan hadiah yang luar biasa dari semua orang. Ara mengusap perutnya dengan telapak tangan. Calon pewaris tahta, Lano ikut mengusap perut sang istri. Acara ditutup dengan pembagian sedekah kepada orang yang membutuhkan. Senyuman tulus Ara tampilkan saat ia dan keluarganya membagi amplop berisi uang kepada para anak panti. Mengusap lembut kepala anak itu membuat sebuah gerakan kecil yang berasal dari perut Ara jelas terasa, saat rasa terima kasih mengudara dari bibir kecil anak tanpa dosa itu. "Terima kasih untuk segalanya, sayang." Cerita dengan judul Tuan Muda dan Gadis Tomboy telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.